Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Hendiati Suryani dengan NIM 102 120 121 301. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sesi 14 mata kuliah Analisis dan Evaluasi Jabatan mengenai cara membuat Key Performance Indicator KPI perusahaan. Key Performance Indicator atau KPI adalah sebuah perangkat atau alat pengukuran berupa metrik finansial atau non-finansial yang berfungsi sebagai navigasi bagi perusahaan untuk mengukur dan menentukan kemajuan sasaran atau strategi yang telah ditetapkan. Menurut Bernard, 2016, Key Performance Indicator adalah alat navigasi penting yang digunakan oleh para manajer untuk memahami apakah perusahaan mereka sedang mengarah pada kesuksesan atau sedang menjauhi jalur menuju kesuksesan. Sedangkan menurut Warren, 2011, Key Performance Indicator adalah sebuah pengukuran yang menilai bagaimana sebuah organisasi mengeksekusi visi strategisnya. Visi strategis yang dimaksud merujuk kepada bagaimana strategi organisasi secara interaktif terintegrasi dalam strategi organisasi secara menyeluruh. Tujuan dan manfaat KPI. Tujuan KPI bagi perusahaan digunakan untuk membantu sebuah perusahaan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan merumuskan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di masa depan. Manfaat KPI bagi perusahaan yang pertama yaitu KPI membantu mengidentifikasi kemampuan dan efektivitas organisasi, tim, dan individu, serta menilai keberhasilan dan kegagalan. Yang kedua, menyediakan tolak ukur bagi para pemimpin organisasi untuk membuat keputusan strategis. Yang ketiga, memberikan gambaran arah dan sasaran yang harus dicapai karyawan. Yang keempat, memberikan hasil pengukuran kinerja yang objektif. Dan yang kelima, menjadi semacam parameter berharga bagi perusahaan guna membuat sistem penghargaan sekaligus hukuman yang jauh lebih objektif. Baik, selanjutnya ada syarat dari Key Performance Indicator yang baik, yang dikenal dengan istilah SMART, yaitu ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Spesifik, yaitu berupa target pencapaian KPI dirumuskan secara jelas dan spesifik, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh karyawan perusahaan. Measurable, yaitu dapat terukur, artinya suatu tujuan yang telah tercapai harus ditentukan berdasarkan kriteria yang dapat diukur. Standar terkaitnya disusun terlebih dahulu sehingga ukurannya pasti dan dapat dijadikan acuan. Yang ketiga, achievable. Dapat diartikan bahwa standar yang ditentukan harus dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, baik karyawan maupun pihak-pihak terkait. Selain itu, tujuannya harus sesuai dengan tujuan bisnis itu sendiri. Yang keempat, yaitu relevan. Artinya, indikator kinerja tersebut harus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan dapat menggambarkan hubungan sebab akibatnya. Jadi, tidak boleh menyimpang dari tujuan organisasi itu sendiri. Time-bound, terikat waktu, atau yang dikenal dengan deadline. Artinya, sebuah tujuan harus ditentukan periode kapan sih tujuannya harus tercapai, sehingga karyawan memiliki gambaran mengenai jadwal yang harus dia kejar. Baik, selanjutnya ada kriteria penilaian karyawan. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kualitas pekerjaan. Yang keempat, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, pengetahuan seputar pekerjaan. Yang keenam, kepercayaan diri. Yang ketujuh, kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedelapan, kerja sama tim. Yang kesembilan, kemampuan menyampaikan ide. Langkah penyusunan KPI. Jadi, KPI itu berupa sebuah tabel di mana di dalamnya ada beberapa kolom yang harus diisi untuk menyusun sebuah KPI. Langkah yang pertama yaitu menentukan job description. Yang kedua, menentukan arah kinerja utama.
Yang ketiga, menentukan objektivitas pada setiap aktivitas. Yang keempat, menentukan tolak ukur dari KPI. Yang kelima, menentukan bobot. Yang keenam, menentukan target. Yang ketujuh, menentukan skor. Dan yang terakhir, yaitu menentukan nilai akhir berdasarkan perhitungan. Berikut ini adalah contoh KPI dari karyawan, yaitu seorang sales. Yang pertama ada kolom Key Performance Indicator, yaitu diisi oleh indikator-indikator yang dibutuhkan dan tentunya sesuai dengan pekerjaan dari pekerjaan karyawan tersebut. Yang kolom kedua ada bobot KPI, diisikan angka sebagai bobot KPI yang ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan dan prioritas. Kolom ketiga yaitu ada target, diisikan ketentuan yang didasarkan pada kesepakatan dan bisa juga dari data pencapaian tahun sebelumnya ataupun target yang baru ditentukan yang tentunya telah didiskusikan sebelumnya. Kolom keempat yaitu ada kolom realisasi akhir tahun. Diisikan hasil yang dicapai pada akhir tahun berjalan. Yang kelima ada kolom skor. Diisikan angka sebagai hasil dari rumus kolom realisasi dibagi target. Lalu dikalikan 100. Yang ke-6 yaitu ada kolom skor akhir. Diisikan angka sebagai hasil dari rumus kolom skor dikalikan dengan kolom bobot KPI, lalu dibagi 100. Nah, untuk perhitungannya yaitu sebagai contoh untuk indikator pertumbuhan penjualan. Untuk mengisi skor, yaitu dilakukan perhitungan aktual atau realisasi dibagi target dikali 100. Sebagai contoh, indikator pertumbuhan penjualan, realisasi atau aktualnya yaitu sebesar 27 dan targetnya sebesar 20. Lalu dikalikan 100, maka skornya ada 135. Untuk skor akhir, untuk indikator penjualan, yaitu skor dikali bobot KPI, di mana skor pertumbuhan penjualan ini sebesar 135, lalu dikalikan bobotnya sebesar 20%, yaitu 27. Maka skor akhirnya adalah 27. Setelah menghitung semua indikator, maka total skor akhir ini akan berkaitan dengan reward maupun kenaikan jabatan yang akan diterima karyawan dari perusahaan. Hubungan KPI dengan reward. Pemberian reward didasarkan pada skor akhir yang diperoleh dari penilaian KPI. Tabel di samping ini menunjukkan hubungan KPI dengan reward yang rata-rata digunakan oleh perusahaan. Namun, angka ini bukan merupakan sebuah patokan, karena pemberian reward itu kembali lagi tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.